Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pati Iwayan Rama dengan gagah berani menghadapi perusuh di kerajaan Buleleng. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kejadian di depan mata ini memaksa Pati Iwayan Rama terperangah antara kekaguman dan keterkejutan. Sepanjang 8 keturunan, senjata itu sampai di tangannya. Dan selama itu, belum pernah ada seorang pun yang mempunyai kekuatan menandingi kekerasan senjatanya. Tapi hari ini, pusaka turun-temurun itu dijadikan mainan tak berarti oleh lawannya. Apa orang ini memiliki semacam ilmu iblis? Bisik Pati Iwayan Rama seperti untuk diri sendiri. Ya, dia memang memiliki ilmu sesat, Tuan Pati. Timpal Andika yang tiba-tiba sudah berdiri di samping petinggi kerajaan itu. Kalau diperbolehkan, biar aku saja yang mencoba mengajak bermain manusia jelek berjamur ini. Maaf, Saudara Andika. Ini adalah tanggung jawabku selaku keamanan istana. Tolak Pati Iwayan Rama. Andika malah tertawa. Kenapa Tuan pelit terhadapku? Lagi pula, apa Tuan tak melihat jamur-jamur berkerak di tubuhnya? Aku pikir itu adalah buyut dari segala buyut Panu. Tuan orang terhormat, jadi tak mungkin meladeni orang seperti dia. Dia hanya akan mengotorkan tangan Tuan. Desak Andika halus dibumbui gurauan ngelantur. Pati Iwayan Rama melirik Andika, mendengar permohonan yang terdengar aneh di telinganya. Pantas saja dunia persilatan menjuluki pemuda itu sebagai pendekar selebor. Dalam keadaan genting, berbau maut seperti saat ini, dia masih mengoceh ngalur ngidul. Sekali lagi, maaf Andika, ulang Pati Iwayan Rama. Aku tak bisa mundur dalam tugas selama masih mampu memikulnya. Andika kehilangan akal menghadapi keteguhan tekad Pati Iwayan Rama yang berjiwa kesatria. Untungnya pendekar selebor masih tersisa satu cara. Paduka, seru pendekar selebor pada Cokorde. Paduka tentu masih ingat penjelasanku tadi bukan? Kalau Paduka tak segera menyuruh Pati Iwayan Rama mundur, percayalah, Paduka akan kehilangan seorang kesatria kerajaan sejati. Di kejauhan, Cokorde tampak mengangguk-angguk. Setelah itu, tangannya memberi isyarat agar Pati Iwayan Rama mundur. Maka dengan berat hati, lelaki setengah baya itu pun menuruti perintah rajanya. Nah, sekarang kau bisa berhadapan denganku, Biang Panu, ledek Andika pada Ki Rawerontek. Sudah Pati Iwayan Rama mengambil jarak di luar arena pertarungan. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejimu pada Ki Rantageni. Seperti saat pertama kali menghadapi Pati Iwayan Rama, Ki Rawerontek kali ini juga diam tak bergeming. Hanya mata baranya saja yang mengawasi Andika tajam-tajam. Kenapa diam? Pendekar selebor melangkah setindak. Apa baru kali ini melihat manusia setampan aku? Kembali kaki pendekar selebor melangkah beberapa tindak. Ayo, kau boleh menggeram, mengaum, menggonggong, atau mengembik. Lalu seranglah aku.
Tantang pendekar Slebor kian mendekati tubuh calon lawannya. Sekitar 2 depa dari Ki Rewerontek, kaki pendekar Slebor berhenti melangkah. Lagaknya makin terlihat tak waras. Bagai seorang mandor, menang undian, pemuda urakan itu bertolak pinggang di depan tokoh hitam menggiriskan ini. Sedang ponga-ponganya Andika bertolak pinggang, mulut berlendir Ki Rewerontek melepas geraman keras membahana. Andika sempat terlonjak kaget. Dikira calon lawannya hendak melakukan serangan. Sadar kalau cuma menggeram, Andika berpura-pura seolah-olah tidak terkejut. Tangannya yang sempat lepas dari pinggang diangkat kembali tinggi-tinggi. Bodohnya, sekarang dia justru lebih mirip penderita encok. Kenapa hanya menggeram? Ayo seranglah aku, gertak pendekar Slebor lagi. Menggeram lagi. Kau hanya cari mati, ucap Ki Rewerontek tak jelas. Aku tidak cari mati sebab aku belum kawin. Andika meniru cara bicara Ki Rewerontek. Setelah itu dia terbatuk-batuk sendiri. Aduh. Baru saja pendekar Slebor selesai melepas batuknya, Ki Rewerontek mendadak membabatkan kedua cakarnya ke kepala. Wut. Serangan mendadak seperti itu memang tidak terlalu merepotkan pendekar Slebor. Di lembah kutukan tempatnya menjalani penyempurnaan dulu, Andika malah terbiasa berhadapan dengan sambaran-sambaran kilat tak terduga. Sebab itu, pendekar Slebor mudah saja mementahkan kepurukan kedua cakar lawannya. Tangannya terangkat sigap, melindungi 2 sisi kepalanya. Hai, dah! Begitu habis menangkis, pendekar Slebor memulai serangan balasan. Tangannya yang semula terangkat di sisi kepala didorong ke depan di sisi dalam tangan Ki Rewerontek. Dengan tetap menahan tangan laki-laki asing itu, pendekar Slebor hendak balik mengepruk kepala. Srat! Nyatanya, Ki Rewerontek pun cukup sigap menanggapi kepurukan balasan Andika. Tubuhnya segera ditarik ke belakang tanpa merubah sikap kaki, sehingga badannya agak menyorong. Prak! Hantaman telapak tangan pendekar Slebor pun hanya sempat memakan angin. Gubuk tempat tinggal Idayu Wayang Laksmi dan Iketut Regek saat ini tengah diawasi seseorang di bawah bayangan sebuah pohon besar 15 langkah di sebelah barat. Matahari yang tersungkur di belakang mulai melemah. Sinarnya yang kini berwarna jingga menanduk bokong si pengintai sehingga penampilannya pun sulit dikenali. Lama sosok itu hanya menatap gubuk Idayu Wayang Laksmi, tak bergerak, bagai sebatang tonggak mati tak bernyawa. Wajahnya tersapu bayangan pohon, begitu juga sebagian tubuhnya, sehingga kesannya begitu penuh tanda tanya. Sesekali, bayangan anak rambut orang itu tampak berkibaran kecil tersibak angin. Entah apa yang diperhatikan di gubuk besar itu. Hanya dia yang tahu. Sementara itu, Iketut Regek keluar dari pintu gubuk. Pemuda tanggung bertubuh kurus ini memeluk seekor ayam jantan berwarna hitam, menyala dan berjalu panjang. Layaknya orang-orang Bali, Iketut Regek memiliki ayam jago kesayangan untuk disabung dengan jagoan lain. Memang, bila hari menjelang sore, banyak kaum lelaki menyabung ayam. Dan Iketut Regek pun berniat untuk ambil bagian dalam budaya rakyat yang mengasyikkan itu. Sambil bersiul-siul, menyenandungkan sebuah tembang, Iketut Regek berjalan santai. Tak jauh di belakangnya, si pengintai segera mengekori. Sementara itu, di alun-alun sudah berkumpul kurang lebih 15 pemuda dan orang tua. Semuanya berkeliling, membentuk lingkaran kecil tempat menyabung ayam. Sebagian duduk atau berjongkok, dan sebagian lain berdiri. Mereka bersorak penuh semangat
membakar semangat tarung 2 ekor ayam jantan di tengah-tengah arena. Hayo hitam, pakai jalumu. Ya, begitu, teriak salah seorang. Tanduk kepalanya, terus jangan mau kalah, seru yang lain. Si hitam itu pecundang, nanti juga dia keok bila lawan si ompok, teriak salah seorang pemilik ayam. Ketika 2 ayam jago sabungan itu sudah kehabisan tenaga, Iketut Regek baru tiba. Dilewatinya 2 lelaki pemilik ayam yang sudah mengelus-ngelus jagonya. Wah, tampaknya baru saja terjadi pertarungan seru, kata Iketut Regek, manakala melihat ayam sabungan di arena sudah dipisahkan. Pemuda tanggung itu langsung menuju pinggiran lingkaran kecil tepat sambung ayam. Siapa yang ingin menyabung dengan jagoku? Tantang Iketut Regek setibanya di arena sabung. Wah, ini dia. Cepat kesini, Gek. Aku ingin taruhan besar buat jagomu itu, sambut seseorang. Baru saja Iketut Regek hendak meletakkan ayamnya di arena, orang yang menguntitnya sejak tadi menepuk bahunya. Iketut Regek langsung menoleh. Begitu juga orang-orang yang berada di sana. Lelaki itu ternyata mengenakan topi keranjang penutup wajah dan kepala. Ya, dialah Lalinggi, salah seorang dari sepasang datu karang yang pernah dipecundangi Andika di dekat Gua Karang Hitam. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton video playlist Pendekar Slebor dengan judul Darah Pembangkit Mayat. Apa yang akan dilakukan Lalinggi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.